Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video kali ini, kita masih melanjutkan mengenai Yudaisme dan Sang Mesias. Silakan menyaksikan. Persoalan utama yang membedakan iman Kristen dari kepercayaan monoteisme seperti Yudaisme dan Islam adalah pada pribadi Allah. Bagi agama Islam, atau Allah, itu hanya satu secara absolut atau tauhid. Bagi Yudaisme, Hashem, sebutan untuk nama Tuhan, juga bersifat absolut satu, Yahid, seperti yang disebutkan dalam butir kedua dalam 13 prinsip Yudaisme oleh Maimonides dalam video yang lalu. Itulah sebabnya ada kemiripan pengejaan antara tauhid dalam bahasa Arab dan Yahid dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada monoteisme absolut. Sebaliknya, iman Kristen menyatakan Allah adalah kesatuan atau ehad. Allah adalah kasih dari hubungan antara tiga pribadi Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jika Allah adalah absolut satu, Yahid atau tauhid, maka Allah ini adalah Allah yang sendirian. Dengan kemahakuasaannya, Dia mencipta dunia agar dapat menyembah Dia. Dan dari situ prinsip keselamatannya adalah manusia perlu membuktikan perbuatan baik untuk memenangkan hati Allah secara transaksional. Hubungan manusia dengan Tuhan seperti ini didasarkan pada rasa takut. Sebaliknya, Allah Trinitas adalah Allah yang penuh kasih. Dia mencipta dunia sebab Dia ingin menyalurkan kasih kekalnya kepada umat manusia. Dan Allah seperti demikian adalah Tuhan yang mencari manusia berdosa seperti yang dilakukan dalam pribadi Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah seperti demikian adalah hubungan antara Bapa dan Anak, sebagaimana Allah Bapa mengasihi Allah Anak melalui Roh Kudus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Pada masa penciptaan, Allah Trinitas disebut dengan pluralitas, yaitu pada kata kita. Tuhan memberikan manusia gambar dan rupa kita, yaitu DNA dari karakter Allah Trinitas. Allah Trinitas berelasi, maka dari itu manusia juga dicipta untuk berelasi. Relasi menjadi kepuasan yang diinginkan manusia, sebab itu menunjuk kepada kasih Allah yang kekal. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu
Esa, Ehad, Ulangan 6 ayat 4. Pada masa di padang gurun, Tuhan Allah mengenalkan dirinya kepada umat Israel. Tuhan atau YHWH adalah sebutan nama yang personal, hanya oleh umat percaya dikenalkan sebagai Tuhan yang kesatuan atau Ehad. Shema Yisrael, Yahweh Elohemu, Yahweh Ehad, Ehad. Perhatikan bahwa kata yang digunakan bukan satu tunggal, Yahid. Bangsa lain dapat mengenal Allah, yaitu yang mencipta dan ilahi, sebagai sosok yang maha kuasa. Tetapi jauh dari luar sana, ibarat mengenal ada raja yang duduk di tahta kekuasaan tertinggi. Namun, bagi yang mengenal Tuhan Yahweh, Tuhan YHWH, secara intim dan personal, dia akan mengenali raja itu sebagai My Daddy. Dan Daddy in Heaven yang kita kenal adalah Allah yang disebut sebagai Allah Bapa yang dikenal melalui Allah Anak, Yesus Kristus. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakan dan memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku, Yesus, dengan rohnya. Yesaya 48 ayat 12-16. Dalam perjanjian lama, beberapa kali kita sering mendengar Allah menghadirkan dirinya sebagai Allah yang maha kudus. Kudus, kudus, kudus. Seruan nyanyian dari para serafim. Itu adalah indikasi Allah sebagai Trinitas. Akan tetapi, salah satu ayat yang paling eksplisit dalam menyatakan Allah Bapa, Yesus sebagai Allah, dan Roh Kudus ada dalam Yesaya 48. Kata aku merujuk kepada Tuhan yang kekal. Dia hadir di permulaan dunia dan akan menjadi akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Allah atau Allah Bapa mengutus aku, Sang Allah Anak, dengan Roh Kudus. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 13-14. Pribadi Allah Anak juga diwujudkan dalam istilah anak manusia. Berkali-kali Yesus menyebut dirinya bukan sebagai anak Allah, melainkan sebagai anak manusia. Hal itu merujuk kepada kitab Daniel yang menampilkan Allah Bapa yang lanjut usianya itu dan seorang anak manusia yang kekuasaannya bersifat kekal dan akan disembah oleh segala bangsa. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa,
dan 60 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Daniel 9 ayat 25 sampai 26. Lalu dalam kitab Daniel diceritakan juga mengenai kapan Sang Mesias akan datang. Makna diurapi juga diartikan sebagai pribadi yang disertai oleh Roh Allah. Minyak yang mengalir atas kepala seseorang melambangkan Roh Allah yang mengalir atas hidupnya. Disebutkan bahwa yang diurapi itu akan datang, dan dia adalah seorang raja atau keturunan Daud yang pastinya seorang Mesias. Dan Mesias itu akan disingkirkan walau tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Barulah setelah itu Raja atau Kaisar Vespasian akan memusnahkan kota dan tempat kudus atau bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Peran penebusan Mesias, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tula. Kematian Mesias. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Mesias ditolak, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kebangkitan Mesias. Yesaya 53 ayat 5 sampai 10. Puncak dari wujud Mesias ada pada Yesaya 53. Pasal ini menceritakan tentang Mesias yang menggantikan umat Allah yang berdosa. Digambarkan sebagai domba yang disembelih sebagai korban. Demikian juga dengan Mesias. Mesias bukanlah sosok yang akan membebaskan bangsa Yahudi, membawa pendamaian dunia, dan membawa utopia mesianik itu datang dengan segala kekuatannya. Akan tetapi, bila kita setia mengikuti apa yang tertulis, Mesias juga harus menderita, mati, dan bangkit. Mesias juga akan dihitung pada golongan orang fasik, bukan sebagai pemimpin idola yang diinginkan oleh orang sebangsanya sendiri. Yang membunuh Mesias bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga orang Romawi, yaitu kelompok non-Yahudi. Dosa-dosa kitalah yang memakukan Yesus ke kayu salib. Setelah itu, Sang Mesias akan bangkit dari kematian. Dia akan melihat keturunannya, yaitu orang yang telah ditebusnya, dan menerimanya sebagai Mesias, Tuhan,
dalam hidupnya. Berdasarkan semua ayat-ayat ini, sebetulnya kita perlu memahami bahwa yang membedakan iman Kristen dan Yudaisme hanya terletak pada satu pertanyaan. Siapakah Kristus atau Mesias itu? Pertanyaan ini juga yang ditanyakan oleh Saulus ketika dia sedang berjalan menuju Damsyik. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5. Paulus yang sudah lama belajar dan menjalankan agama Yudaistik tetap tidak mengenal siapa Tuhannya yang dipanggil dengan nama YHWH atau Adonai itu. Hari ini Tuhan dalam Yudaisme disebut sebagai Hashem atau Sang Nama. Siapakah Sang Nama itu? Dialah Yahshua, Yahweh, Shua, keselamatan, atau yang disebut sebagai Yesus Sang Mesias, Tuhan Anak Allah yang hidup. Tanda bahwa seseorang sudah mengenal Allah adalah dia mempunyai kasih akan Allah dan sesama. Seseorang bisa saja menjalankan agama, menyelidiki isi kitab suci untuk memperoleh hidup yang kekal, Yohanes 5 ayat 39. Tetapi meskipun semuanya itu merujuk kepada Yesus sebagai Mesias Tuhan, orang belum tentu mau menerimanya, sebab hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan kebencian. Seseorang yang menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu domba penebus dosa, akan merasa tidak layak dan memahami kasih Allah yang kekal. Pastinya dia akan mengasihi sesamanya. Syarat untuk menemukan Mesias Tuhan dalam perjanjian lama adalah kerendahan hati, memandang bahwa hanya anugerah Tuhan yang dapat menyelamatkan. Dan itu bukanlah ajaran baru di perjanjian baru, melainkan seluruh isi perjanjian lama dari kitab Taurat atau Torat, kitab Nabi, Neviim, dan kitab puisi, Ketuvim, berbicara seperti demikian. Dalam buku Haim Cohen, Human Rights in the Bible and Talmud, yang adalah seorang hakim agung di negeri Israel, disebutkan bahwa seorang non-Yahudi yang memahami hukum-hukum Musa akan dipandang setara dengan orang Lewi. Terlebih lagi seorang non-Yahudi yang memahami kasih Allah seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Israel melalui kisah Hosea yang mengasihi Gomer. Mau tidak mau, orang Yahudi akan melihat bahwa Tuhan Allah bukan Tuhan atas suatu ras, tetapi juga atas seluruh ciptaan. Bukan karena seseorang berasal dari kalangan Yahudi maka dia diselamatkan, dan bukan karena dia berasal dari kalangan Kristiani maka dia menjadi lebih baik. Tuhan menawarkan keselamatan itu dengan cuma-cuma agar seluruh dunia dipenuhi pengetahuan akan Allah. Kasih orang Kristen, yaitu kasih yang diwariskan melalui Sang Mesias, adalah hal yang mengingatkan orang Yahudi tentang siapa Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang menjadi korban penebusan dan Mesias yang membenarkan umatnya. Dalam beberapa perbincangan personal saya dengan orang Yahudi, entah orang Yahudi Ortodoks atau Yahudi sekuler, saya menemukan hal yang istimewa dari mereka. Betul-betul bangsa pilihan Allah yang dijanjikan berkat memang mendapatkan banyak berkat intelektual, finansial, dan lainnya. Di saat yang sama, mereka adalah bangsa yang sangat mengapresiasi perhatian jika ada yang bersimpati dengan sejarah bangsanya. Mereka akan memandangmu sebagai bangsanya sendiri. Di tengah rasa sendirian mereka, jika kita mampu untuk menunjukkan kasih akan Allah dan sesama, sebagaimana kasih Allah akan umatnya dinyatakan, hal itu akan mengharukan mereka. Mereka cemburu akan kasih ini,
yang sebetulnya adalah kasih Allah untuk mereka, anak pertama kebanggaan milik Allah. Maka dari itu, jangan berhenti untuk memberikan kasih Mesias itu kepada saudara sulung umat Allah. Kita adalah penjaga saudara sulung kita. We are our elder brother keeper. Datanglah dengan firman dan dengan kasih Allah, dan orang Yahudi akan diingatkan kembali akan kasih YHWH yang kekal. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Roma 11 ayat 13 sampai 14. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 12 sampai 13. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.